Enggak lah, sebenarnya foto-foto kita bareng-bareng satu keluarga memang ada di album aku sendiri di handphone, jadi nggak perlu ada dipublish itulah maksudnya. Kalau itu kan sekarang memang lebih untuk kerjaan, lebih buat diri sendiri sama anak-anak aja gitu. Nah, anak-anak juga anak-anak sekarang kan semua udah media sosial gitu, jadinya ya buat kerjaan aja lebih ke situ aja. Ya, sebelum lebaran biar beres aja urusannya, biar urusan kayak gini sebenarnya capek sebenarnya, tapi ya pengennya habis lebaran, sebelum lebaran beres aja gitu. Jadi udah habis ini nggak mikirin hal yang kayak gini lagi. Ya memang sebenarnya memang udah keputusan kita berdua aja, cuman dia mengikuti apa, maksudnya keputusannya aku ini yang terbaik untuk saat ini, karena kita udah ngomongin ini dari awal, ini pengen baik-baik aja semuanya, jadi ya semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu aja. Amin. Nggak kayaknya sih, nggak gitu sampai detik ini sih, nggak ya? Nggak ada. Jadi bukti kan juga sudah diwakili oleh kuasanya. Ya. Tadi juga sudah disampaikan karena ini sidangnya online, jadi kan tidak perlu pihaknya hadir. Nah, tapi nanti waktu pembuktian tadi juga ditanya apakah hadir, bukti juga tidak hadir. Tapi kuasanya sudah menyatakan seperti itu. Jadi nanti sampai putusan juga dari bukti tidak akan hadir. Ya walaupun sedih, walaupun ada kecewa, ada semuanya jadi satu campur aduk. Jadi ya mungkin ini udah saatnya. Ya kalau untuk ke Bang Indra saya lebih fokus memang ke kesehatannya aja, kesembuhannya gitu ya. Jadi yang saya tanyakan gimana apa yang dia rasakan, ada pusing atau enggak. Saya nggak pernah nyerempet-nyerempet ke masalah yang sekarang lagi rame gitu ya. Karena takutnya itu malah jadi pikirannya dia, nanti dia malah jadi pusing lagi, dia jadi kepikiran kayak gitu. Jadi saya lebih fokus nanyainnya tentang apa yang dia lagi pengen gitu ya, lagi pengen ngemil apa, makan apa, mau dibeliin apa kayak gitu-gitu. Kemudian ada rasa yang mungkin dia rasakan, pusing atau apa, lebih ke sana sih. Tadi agendanya adalah laporan mediasi dari 2 minggu lalu. Di situ kami dari pihak penggugat, dari Adila juga menyatakan bahwa mediasinya gagal. Kemudian karena mediasi gagal dilanjutkan pembacaan gugatan. Nah, tadi juga dari pihak tergugat hadir kuasanya, ada kuasa dari bukti ya. Jadi kami tadi sesuai dengan ada kesepakatan, kami inginnya hari ini tuh langsung lanjut pembuktian. Cuma karena gugatan ini diajukan secara impor, jadi pembuktian itu tidak bisa, tetap harus rangkaiannya tetap harus ada jawaban dan lain-lain. Jadi nanti sidang selanjutnya itu secara hadir kami lagi untuk pembuktian tanggal 10 April. 10 April itu agendanya pembuktian. Jadi nanti dari pihak penggugat, dari Bila mengajukan bukti tertulis dan juga ada saksinya ada 2 orang. Ya hari ini juga ayah ada, Mas Bukti ada kerjaan juga ngurusin urusan rumah juga, jadi kita berbeda urusan, aku kesini, Mas Bukti ngurusin yang lain juga, katanya juga ada. Insya Allah minggu ini kalau Mas Bukti nggak ada kerjaan, emang minggu ini mau buka puasa bareng. Sebenarnya sih nggak beda-beda banget, Mas Bukti kan kalau hari biasa tuh kalau Bapak puasa tuh emang sibuk, ada kerjaan, alhamdulillah. Terus kan ketemunya juga pas lagi sahur ya, sekarang tuh berbedanya memang nggak ada wujudnya Mas Bukti gitu. Jadi itu yang berbedanya nggak ada Mas Bukti. Tapi alhamdulillah yang kayak kalian tahu juga Mas Bukti setiap hari sama anak-anak yang minta divideoin. Jadi kita videoin pas buka, pas sahur, nanti dia cerita ngapain aja. Jadi alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah atau enggak, cuma memang posisinya memang saat ini memang lebih baik kita berpisah dulu gitu intinya. Pokoknya setiap hari nanti ini pasti pas kayak buka puasa aku kirimin, nanti pas sahur nanti dia nanyain, sebelum itu juga ayah lagi, karena ayah lagi nggak puasa, jadi dia ngasih tahu aku lagi makan nih, lagi ngapain anak-anak gitu, ntar kalau kasih tahu lagi ngaji lagi apa gitu. Memang aku yang awalnya ya kan dari awal-awal memang ayah kan nggak bisa lihat handphone, jadi aku bilang coba deh kalau bisa kan anaknya pengen ngomong kan, kita kayak voice note apalah gitu. Akhirnya sekarang ini dia udah pintar buka voice note, terus dia lihat video call gitu. Nanti kalau ada saatnya anaknya yang nelfon gitu, kayak ayah ngapain lagi gimana keadaannya gitu. Ya penguatan diri aku tentunya Allah SWT itu selalu memberikan kekuatan. Aku selalu berdoa sama Allah, memang mungkin ini apakah keputusan yang tepat atau enggak, itu kan kita nggak pernah tahu ya.
saat itu ya mungkin emosi sesaat kah atau gimana kah gitu. Tapi ya akhirnya saat itu langsung aku Dila yang mengambil keputusan itu. Untuk Daphne sama Abel, kalian yang kuat ya, kalian yang sabar ya. Insya Allah kita pasti ketemu. Kalian nggak ada yang namanya bekas anak ya kan, kalian anak ayah. Nanti kalau kalian mau apa kasih tahu ayah ya. Ntar juga kadang-kadang bisa kamu main sama ayah, nginep sama ayah juga di rumah ayah nanti ya. Karena kita lagi benahin rumahnya biar bersih, biar resik, biar jadi kamu bisa main-main di rumah ayah, bisa nginep gitu ya. Makanya cinta ayah sama Abel sama Daphne itu gak akan pernah pudar, malah makin bertambah terus. Ya sayang ya, ada apa-apa tinggal telepon ayah. Love you so much. Di situasi seperti ini gitu ya, jadi ya biarkan mereka dengan kenyamanannya masing-masing gitu. Buat Dila gitu tidak mudah juga untuk ngambil keputusan yang kayak gini gitu. Buat Bekti apalagi gitu, dia dengan kebingungannya di hidupnya yang sekarang, dengan kesehatannya pasti kan mix upnya banyak banget. Jadi ya kita hargai aja. Dia pasti punya alasan cukup banyak untuk bisa punya keputusan itu, dan ini kan dapurnya mereka, dalam arti ini rumah tangganya mereka. Bekti memang sahabat aku, kalau Bekti salah aku juga pasti akan menyesali itu. Apalagi Dila, istri sahabat aku. Kita harus hargai segala apapun keputusan itu. Jadi ya memang tidak ada yang menyenangkan dalam situasi seperti ini. Sebagai sahabat dengar kabar begitu nggak menyenangkan. Dan apalagi Bekti, berharap Bekti ini benar-benar menyadari dan tahu itu aja. Jadi bukan sekedar oh ya lagi pisah, oh iya pisah gitu. Jadi ya pemulihan daya ingat dan lain sebagainya. Dan rasa ya, karena rasa itu macam-macam, ada perasaan, ada emosi. Itu kan yang juga mesti dibangun lagi sama Bekti. Ya mudah-mudahan Bekti memang bersama dengan orang-orang yang sangat baik, yang mensupport dia supaya dia nggak jadi kemana-mana gitu. Bener-bener dia tahu bahwa dia sedang ada dalam masalah keluarga gitu. Nah di saat seperti ini jangan ada pihak lain yang campur tangan untuk sok tahu, bikin runyam, bikin keruh, kata-kata kalian udah lewat jempol dan segala macam. Kan nggak kenal ya sama Dila, nggak kenal sama Bekti. Jadi jangan menjudge, jangan menghakimi dari luar gitu loh. Biarkan saja mereka punya keputusan. Jadi jangan berpikir bahwa Bekti lagi sakit, main ninggalin aja. Nah, kita nggak tahu. Saya aja sahabatnya juga nggak mau situasi ini, tapi kan saya nggak merasa bahwa Dil kenapa sih begini, Bekti kenapa begini. Setiap keluarga, setiap pasangan suami istri pasti punya kendali yang cukup kencang untuk bisa memberikan keputusan, dan itu kan bukan keputusan yang mudah menurut aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.